Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian dimanapun kita berada pada hari ini. Kita tetap dalam keadaan sukacita, sehat, dan bersemangat. Ibu Bapak dan saudara-saudara, di hari ini Rabu 27 Juli 2022, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Duta pendamaian. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka sejak itu manusia mengalami kerusakan hubungan dengan Allah. Relasi manusia dengan Allah retak. Demikian juga hubungan manusia dengan sesamanya. Lalu kemudian selanjutnya manusia terus memperlihatkan perlawanannya kepada Allah. Manusia yang berdosa itu, manusia yang bersalah itu justru terus membangun permusuhan kepada Allah. Namun luar biasa Allah. Dia yang adalah Allah justru mau mendekatkan dirinya kepada manusia yang berdosa. Dia mau datang kepada manusia supaya manusia itu kembali kepadanya. Sangat menarik. Allah yang berinisiatif. Allah yang menjadi inisiator untuk mendamaikan dirinya kepada manusia. Manusia tidak melakukan apa-apa. Manusia malah tetap membangun tembok permusuhan, tembok perlawanan kepada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, inilah hal yang luar biasa. Allah mau mendamaikan dirinya kepada manusia yang berdosa. Sekali lagi, Allah menjadi inisiator untuk mendamaikan dirinya kepada manusia. Inilah pengajaran yang pertama dan menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini. Kalaupun kita bisa berdamai dengan Allah, semuanya itu karena Allah yang datang menghampiri kita dan mendamaikan dirinya kepada kita. Pengajaran yang kedua, Ibu Bapa dan saudara-saudara, jika kita sudah menerima pendamaian dari Allah dan pendamaian itu berasal dari Allah, maka kita pun haruslah
menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi duta pendamaian itu. Dalam hidup kita ini sering sekali terjadi pertikaian, perselisihan, perdebatan yang mengganggu bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Jika hal itu terjadi, maka janganlah kita malah semakin membangun tembok perlawanan, tembok permusuhan. Seharusnya kita menjadi inisiator untuk membangun kembali perdamaian. Dengan tegas, saya mau mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, jika kita tidak mampu melakukan itu, maka sesungguhnya kita omong doang dalam semua perkataan-perkataan kita sebagai orang percaya. Kita sesungguhnya adalah pecundang. Tetapi sebagai seorang pemenang, maka kita yang sudah menerima pendamaian dari Allah, haruslah kita menjadi duta pendamaian di tengah-tengah perseteruan di dunia ini. Jika dalam hidup kita terjadi keretakan hubungan, maka berinisiatiflah untuk membangun pendamaian. Jangan tinggal diam atau malah bahkan membangun tembok permusuhan, tembok pemisahan. Padahal mungkin saja justru kita yang menyebabkan keretakan dan kerusakan hubungan itu. Yuk Bapak dan saudara-saudaraku, berinisiatiflah untuk membangun pendamaian. Dengan itulah kita akan disebut sebagai pelayan pendamaian di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyapa kami hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami yang telah jatuh ke dalam dosa, Engkau perdamaikan kepadamu. Dan Engkaulah yang berinisiatif. Allah lah menjadi inisiator pendamaian itu. Engkau yang datang menjumpai kami dan menciptakan pendamaian itu. Terima kasih Bapa. Karena tanpa itu kami tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Demikian jugalah dalam kehidupan kami, orang-orang yang telah Tuhan perdamaikan kepadamu. Biarlah kami juga yang sudah menikmati sukacita atas pendamaian itu, boleh juga menjadi duta-duta pendamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau terjadi perselisihan, pertikaian, perpecahan dalam hubungan kami dengan sesama kami, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi inisiator untuk menciptakan kembali hubungan yang baik, pendamaian, sehingga kami boleh hidup harmonis, rukun dengan sesama kami. Berkatilah kami sebagai pelayan pendamaian, menjadi duta pendamaian di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami akan menikmati kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita mereka sempurna hari ini, dan hidup mereka penuh ucapan syukur atas berkat yang telah mereka terima dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang mengalami sakit penyakit, yang harus menjalani proses perawatan di rumah sakit, berkati mereka Tuhan, sehingga pada waktunya beroleh kesembuhan. Yang sedang berduka, bergumul, Engkau topang mereka sehingga tidak berputus asa, bahkan mereka boleh memenangkan setiap pergumulannya.
Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku